Buka tutup slide. Letakkan di atas kursi. Nah, ini nggak jelas. Tapi robotnya pinter. Kan bisa jadi tutupnya ya. Robotnya pinter. Bersama-sama 90 degree. Ya, oke. Dan cup left 90 degree. Kemudian ada langkahnya, di sini ada 4 langkah. Ya, Ustadz tadi bisa mempraktekkan. Saya mengarahkan. Pick up cup. Oke, diambil saat tadi. Pick up cup, lalu kemudian step forward. Nah, setelah melihat ini memang ini penting sekali ya. Kenapa? Karena umat Islam itu ya sainsnya juga harus bagus gitu ya. Jangan agama juga memang harus bagus ya. Hati kita harus bagus, iman kita harus kuat. Tapi logika kita juga harus ya dikembangkan lah ya. Cara berpikir logisnya seperti apa, ada ilmu sainsnya ya, pokoknya yang terkait dengan sains. Nah itu juga kita harus menguasai ya. Nanti Ibu dan Bapak bisa coba satu-satu dari geser 2, 3 sampai misalkan geser ke 7 ketemu sebuah kata dari FXA TB QX itu berarti digeser itu ketemu jawabannya. Ada beberapa hal mungkin sekedar recap ya. Jadi yang tadi terakhir itu adalah teknik kriptografi tradisional ya. Jadi zamannya Julius Caesar, makanya disebut Caesar Cipher. Jadi dia itu ketika bicara sama panglimanya ngirim pesan itu diacak kodenya. Jadi dia kasih tahu ini pesannya misalkan geser 1000 gitu ya. Nah, tapi pada zaman dulu itu berlaku ya. Tapi ketika sekarang ada era komputer, itu bisa dipecahkan hanya dalam waktu beberapa menit aja dengan program komputer gitu ya. Tadi kalau saya kasih bocoran, Kak Iqbal tadi pakai program tuh ngacaknya gitu ya. Cuma untungnya masih di skala 10 gitu ya. Kalau udah sampai 1000 itu kita udah susah gitu. Tapi intinya adalah sebelum dibuat program itu kita harus bisa merumuskan, mendekomposisi, kemudian membuat alur solvingnya gitu. Nah itu yang diperlukan oleh semua orang saat ini. Jadi nggak semua orang harus bisa jadi programmer, bisa coding, tapi semua orang harus bisa merumuskan masalahnya apa, kemudian perencanaan solusinya gimana. Masalah nanti diselesaikan oleh komputer itu masalah efektivitas sama efisiensi aja gitu. Kalau masih geser 5 tadi oleh kita masih efisien gitu. Kalau geser 1000 kita juga masih bisa, tapi pasti lebih efektif pakai komputer. Tapi nggak serta-merta bisa langsung jadi programnya. Jadi mau digitalisasi seperti apapun, misalnya di sekolah kita mau bikin program digitalisasi sekolah gitu ya. Kita harus bisa merumuskan dulu, merencanakan solusi, baru nanti diserahkan ke sistem. Ketika misalkan langsung disuruh buat sistem tanpa ada SOP, tanpa ada dekomposisi masalahnya apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa, perencanaannya itu programmer sejago apapun nggak bisa bikin programnya gitu. Nah jadi intinya adalah Siti itu adalah membekali siswa itu bisa merencanakan solusi yang nanti solusinya itu kalaupun mau dibuat aplikasinya, mau dibuat sistemnya itu nanti dengan mudah para programmer itu bisa membuatkan solusinya. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah salah satu skills yang penting dikuasai oleh semua siswa. Karena sekarang pun kondisinya kita hampir semua, mungkin kalau kita buka handphone itu semua aplikasi itu banyak membantu kita dari mulai traveling, makanan, transportasi ya dan sebagainya. Apalagi nanti di era ke depan hampir semua problem mungkin akan dibantu oleh yang namanya komputasi. Sehingga cara berpikir komputasi itu menjadi penting supaya kita bisa merencanakan solusi yang nantinya akan dibuatkan eksekusinya oleh program gitu.